Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Hari ini kita lagi berada di kebun cabai rawit, dan di sini kita mau mereview beberapa fungisida yang kita gunakan untuk pencegahan atau pengendalian ya, pencegahan antraknosa di musim yang menurut saya cukup ekstrim. Selama hampir 5 hari ini terus hujan ya. Tiap malam hujan dan paginya gerimis kecil. Nah, ini sudah mengeluarkan tunas-tunas baru juga seperti ini. Nah, di sini kita akan review yang saya gunakan di musim hujan ini, dan alhamdulillah itu tanaman cabai kita aman ya teman-teman ya, aman dari antraknosa, busuk batang, dan busuk rantingnya. Bisa teman-teman lihat cabai kita seperti ini, aman dari busuk ranting. Biasanya kalau tanaman cabai yang terkena busuk ranting itu buah cabainya itu berjatuhan ya teman-teman ya, sehingga mungkin akan mengurangi sedikit kita dalam mendapatkan produksi hasil panen ya. Dan di sini ada beberapa fungi yang saya gunakan ya teman-teman. Ini mengeluarkan pucuk baru dan buahnya sudah merah-merah ya. Ini belum kita panen ya. Lagi bingung ngatur jadwal panen ya teman-teman ya. Karena nanti tanggal 28 kita pengen tepat ya. Ya teman-teman, fungisida yang pertama kita gunakan yaitu menggunakan fungisida dari merek dagang Kudanil ya. Ini sangat efektif sekali untuk pencegahan busuk ranting, antraknosa, dan busuk batang ya. Dan di sini kita campur dengan mancozeb kuning ya teman-teman. Bisa teman-teman campur dengan mancozeb yang lain juga. Apalagi yang kalau teman-teman pakai yang mancozebnya itu sekitaran 75 WP, itu sangat bagus sekali kalau dicampur dengan Kudanil ya, yang bahan aktifnya klorotalonil. Nah, ini klorotalonil 75%. Bisa teman-teman campur dengan mancozeb ya. Mancozeb bisa seperti saya, mancozeb kuning. Nah, yang ini. Dan untuk di sini sagrizeb yang bahan aktifnya mancozeb, di sini kita pakai sagrizeb biru ya teman-teman, yang satunya. Yang ini sagrizeb kuning dan yang ini sagrizeb biru. Nah, kalau yang ini bisa teman-teman gunakan solo aja ya. Solo atau sendirian ya, nggak dicampur dengan ini. Jadi ini saja kalau yang biru. Nah, kalau yang kuning di sini saya campur dengan Kudanil ya, fungisida ini. Dan yang wajib lagi perekat ya teman-teman. Menurut saya untuk penggunaan perekat itu lebih baik pakai perekat yang benar-benar lumayan bagus kinerjanya, apalagi di musim ekstrim saat ini ya. Nah, ini untuk merek dagang yang saya gunakan, Agristik dari produk Bayer ya. Nah, ini Agristik. Ini sangat bagus sekali ketika kita spraykan ya. Jadi pecah ya, cairannya itu pecah langsung menempel. Beda dengan yang lain ya. Biasanya kalau yang lain itu kayak semacam apa ya, kurang efektif ya. Jadi saya pakai yang ini. Cuman mungkin ada lagi yang lebih bagus lagi ya. Cuman kalau saya pakai yang ini aja. Ini juga efektif. Untuk harga ini 110.000 ya. Tapi untuk sekarang, harga sekarang nggak tahu, katanya naik ya teman-teman ya. Tapi yang saya gunakan saat ini pakai ini Agristik. Dan untuk fungisidanya Kudanil yang dicampur dengan sagrizeb kuning. Dan terus kita pakai sagrizeb biru ya, digunakannya sendiri ya, tanpa dicampur dengan Kudanil. Jadi ini solo saja, kalau yang ini berdua ya. Nah, dan ini untuk campuran perekat atau perata ya pada tanaman cabai kita ketika dispraykan ya teman-teman. Dan di sini kita panen yang ke-12 ya, tapi belum dipanen. Ini kalau dipanen jadi panen yang ke-12. Kemarin panen yang ke-11 kita dapat 51 kiloan ya teman-teman. Dan untuk sekarang nggak tahu ya. Ini kayaknya insya Allah dari
680 pohon, kayaknya tembus 65 kiloan ya kayaknya ya, karena untuk tingkat kemerahan pada buah tanaman cabai kita sudah sangat banyak sekali seperti ini. Nah, ini buahnya juga masih banyak ya teman-teman. Ini baru panen ke-11, masih sedikit. Mungkin kalau di tempat teman-teman ada yang panen ke 30, 40, wah itu ngeri ya. Semoga punya saya juga nyampe ya teman-teman. Ini buahnya sangat mantap ya. Nah, ini yang saya tanam jenis roket ya teman-teman ya. Varietas roket, tapi untuk jenis buah itu ori ya. Kayak ori, memang kayak semacam ori ya teman-teman buahnya. Kenapa ini punya saya disimpan sampai merah gini? Karena kalau jenis ori ini, jadi meskipun sangat merah seperti ini itu keras ya. Nah, keras. Makanya di sini saya berani menyimpan meskipun buah yang sangat merah seperti ini ya. Dan katanya kalau kita simpan seperti ini itu mempengaruhi ke daun dan batang ya. Tapi di sini pengalaman saya ya, yang kuning itu biasanya itu kurang asupan makanan teman-teman ya, sehingga tanaman cabai buah daun tanaman cabai kita itu menguning ya karena kurang makanan. Dan di sini punya saya aman-aman aja alhamdulillah, bahkan mengeluarkan tunas baru, pucuk baru seperti ini. Nah seperti ini ya, ini mulai mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Nah seperti ini pucuk-pucuk baru ya, meskipun di sini banyak sekali yang disimpan ya buahnya ya, bahkan mengeluarkan calon buah-buah baru seperti ini. Nah ini untuk daun sehat alhamdulillah ya, seger-seger, hijau-hijau meskipun disimpan banyak yang merah seperti ini ya. Ini saya simpan sekitaran 8 hari ya kalau nggak salah. Ini sudah 8 hari. 8 hari setelah panen kita simpan sampai merah seperti ini ya. Nah sekarang sudah rata, banyak sekali yang mengeluarkan sirung-sirung atau pucuk-pucuk baru yang nantinya akan mendapatkan produksi ya, supaya kita dalam panen itu tidak ada hentinya. Nah, contohnya seperti ini rata semua ya, nyampe ke sana. Yang belah sini juga sama semuanya, pada keluar bunga baru, pucuk baru. Nah wah ini buahnya ya, mantap sekali alhamdulillah. Semoga ini diberi keberkahan, dan buat teman-teman juga sama, semoga taninya diberi keberkahan dan kelancaran ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin ya untuk review penggunaan dari fungisida di musim ekstrim ini, di musim hujan ini ya. Nah itu yang kita gunakan itu untuk fungisidanya ya. Dan untuk insektisidanya mungkin di lain kali akan saya perkenalkan ya, karena di beberapa video pun sudah saya simpan ya sebetulnya di video tentang cara mengusir lalat buah. Nah itu yang kita gunakan, hanya itu saja ya teman-teman. Dan kalau untuk pengendalian tungau di sini kita pakai Summit ya, kemarin kita pakai Summit. Kita masih pengen jalan-jalan di kebun lihat buah cabai ya. Nah, terima kasih yang sudah setia menonton. Oke. Nah ini kalau bagian sini itu memang nah bagian sana ya itu pertumbuhan agak kurang karena ada pohon kelapa di atasnya ya. Oke. Nah ini buah kita sangat banyak alhamdulillah, dan kita sudah melakukan beberapa hal ya, beberapa perlakuan di minggu ini, dan alhamdulillah sangat sekali mengeluarkan hasil yang sangat signifikan ya alhamdulillah. Syariatnya dari beberapa yang sudah kita lakukan sudah membuahkan hasil ya. Ini kemarin ya kita habis melakukan pemberian air cucian beras dan trichoderma ya, itu untuk pencegahan antraknosa ya.
dan ditambah di atasnya di spray pakai atonik sehingga atonik dan manohara sehingga mengeluarkan pucuk-pucuk baru seperti ini ya. Ditambah kita langsung amunisi dari bawah ya teman-teman, menggunakan DGW ya, pupuk DGW. Nah ini yang kita gunakan. Nah ini DGW teman-teman. Jadi teman-teman melihat video ini punya saya, sekalian teman-teman dapat ilmu tambahan juga, pengalaman tambahan dari saya. Kita pakai DGW ini yang 2 macam, kita satukan masing-masing 1 kilo teman-teman. Ini dicampurkan ke dalam air 100 liter ya. Ini untuk DGW ini pupuk NPK booster ya, yang kandungan N-nya 12, fosfatnya 6. Di sini kaliumnya lebih besar ya, kaliumnya lebih besar 22, dan ada nitratnya juga ya 3. Nah, di sini ini yang 16-16-nya ya, teman. Jadi ini fokusnya lebih ke pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu jadi seimbang. Nah, kalau yang ini lebih fokus ke kaliumnya. Ini fokus ke kalium alias ke bagian buah saja ya. Jadi ketika misalkan kita satukan, kalium lebih tinggi, terusan fosfatnya lebih tinggi juga, dan untuk N-nya lebih tinggi juga ya. Tapi kalau misalkan kita berikan itu tidak apa-apa, karena pertama ya, untuk pertumbuhannya seimbang, kaliumnya juga dapat dan fosfatnya juga dapat gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jangan takut, di sini saya sudah mencoba amunisikan ya. Dan untuk grower yang kemarin-kemarin juga sama seperti itu. Jadi yang mutiara 16-16-nya dari grower itu dicampur dengan mutiara grower yang kandungan kaliumnya 20 ya teman-teman ya. Jadi bagus ya kalau kita satukan. Untuk pertumbuhan ada, bisa mengeluarkan pucuk-pucuk seperti ini, dan buah juga besar-besar dan aman-aman dan padat-padat ya. Itu yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat bagus ya. Terima kasih yang sudah menonton. Buat teman-teman yang belum subrek silahkan subrek dan terus pantau channel ini ya. Segitu saja teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.